siang Mbak Yuni. Selamat siang, sorry Mbak, tadi mentah nih. Iya. Gak apa-apa, aku lihat kok. Semuanya lihat. Oh, semuanya lihat. Iya. Iya lah, lagi sibuk loh Mbak Yuni loh. Iya Mbak. Sebentar, gini, aku itu menyimpan sesuatu loh Mbak Yuni. Mulai dulu mau curhat. Oke, tapi kamu tahu kan setiap kali telepon ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube atau di Facebook. Jadi jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa ini Mbak? Iya. Karena aku udah lama di Hong Kong nih. Nah sekarang kan ramai masalah bea cukai, bandara. Oke. Kenapa ini? Lihat semuanya. Nah aku minta usul ini Mbak Yuni. Aku kan udah lama kan, ya lama di Hong Kong lah, nggak perlu tahu berapa tahun, berapa puluh tahun, pokoknya lama. Aku usulkan Mbak Yuni, bilang sama Pak Beni, bukan bandara Jakarta Jakarta saja, Purwakarta mana, yang Mbak Yuni kan tahu kan, daerah kita Jawa Timur bandaranya Juanda, itu perlu juga loh Mbak Yuni. Perlu juga apa? Memang perlu dipantau gitu loh. Memang di situ terlalu banyak bandit-bandit di situ. Oke. Bukan hanya yang dipantau itu daerah Jakarta, pusat, Lama, di Surabaya itu juga iya, gitu loh. Aku tuh mendam itu Mbak Yuni, udah lama itu. Mendam, saya tuh marah memangnya. Kebanyakan ya kita juga orang Madura ya. Ya, kami juga orang Lumajang loh. Aku mulai kemarin itu mikir Mbak Yuni, oh iya, kenapa sih Mbak Yuni di YouTube-nya itu sama Pak Beni masalah bea cukai, bandara, cuman daerah pusat kayak Jakarta lah, di Juanda kita itu loh, Surabaya nggak pernah sentuh. Emang saya tuh menanyakan gini Mbak Yuni, kenapa sih tentang koper kita kok udah ada di Cawang Putih, terus dilihat orangnya di situ, udah ketemu langsung ada kayak bandit-bandit itu, udah tahu kalau koper kita udah di Cawang Putih, itu yang nanti yang apa, Mbak, koper kamu ada masalah. Nah itu yang kita curiga Mbak Yuni. Aku waktu itu memang aku berani ya, kita orang Madura nggak salah kan ya, karena kita posisi nggak salah, jadi aku berani ada banyak polisi di situ pinggir itu Pak, pegang senjata lah, ada itu percuma Mbak Yuni. Muyung, kalau orang ngomong itu muyung. Itu kan setelah saya berteriak Mbak Yun, saya juga orang Madura, kamu juga orang Madura, gimana kesalahan saya? Dia lari Mbak Yun. Itu saya bilang sama Mbak Yuni ya, sekarang gini saya ngomong terus terang, saya juga orang Lumajang. Jangan membahas daerah yang bandara Jakarta lah. Di Juanda kita itu lebih parah, tahu nggak? Oke, siap. Di Juanda kita itu loh lebih parah di situ. Siap. Gitu loh. Bukan, mungkin dia itu dari kalau nggak ada satu kerjasama ya dari atasan, itu kan ada kamera di situ. Iya kan? Karena waktu dulu itu gini Mbak Yuni, kalau di bandara itu ada bandit ya, yang Mbak ada masalah, itu disuruh berteriak, karena kita nggak tahu mau lapor kemana. Emang solusinya disuruh berteriak-teriak aja. Nanti ada orang datang ke sini semua, gitu loh. Sebelum ada YouTuber ya, sebelum ada YouTuber Mbak Yuni, kuncinya cuma disuruh berteriak-teriak, gitu loh. Oke. Jadi aku tuh pas waktu saya yang kena Mbak Yun, itu rasanya dendam, rasanya ada satu terpendam di pikiran saya tuh, karena saya tuh merasa kayak orang trauma ya. Kamu orang Madura, aku bilang, aku juga orang Madura, aku bilang langsung ngomong bahasa Madura, aku keluarin omongan, dia lari. Kesalahan saya itu di mana? Apa yang saya cuma bawa koper satu kecil, udah di Cawang Putih Mbak Yun. Itu kejadiannya kapan Mbak? Kalau boleh tahu kejadiannya kapan? Itu kalau kejadiannya itu Mbak Yun udah mungkin 5 tahunan sebelum ada YouTuber pokoknya.
itu kuncinya itu di situ. Kalau ada masalah di setiap jualan airport gitu loh, itu kuncinya disuruh teriak aja. Itu yang menyuruh teriak siapa ini kalau boleh tahu? Pokoknya ada dari apa namanya itu, kan dulu belum ada satu informasi ya, banyak kejadian, terlalu banyak kejadian di situ. Di Juanda itu memang ada pengaman kayak polisi itu banyak Mbak Yun. Pojok situ ada polisi, tapi percuma. Kalau memang ada masalah di situ, disuruh teriak itu aja, gitu loh. Kalau anak yang nurut ya, dia dimasukkan satu kamar di situ, dimintain uang lah, beginilah, dipersulit lah, itu loh Mbak Yun. Kalau nggak salah 4 tahun 5 tahun gitu. Jadi itu kan sama sudah pulang lagi nih 5 tahun yang lalu, sudah pernah pulang lagi atau nggak pernah pulang? Setelah itu sama pernah pulang lagi atau enggak? Belum. Oke. Mungkin saya potong sedikit ya. Iya. Itu kan kejadiannya sebelum COVID nih. Tapi sekarang Bandara Juanda lebih aman loh Mbak. Sekarang Juanda lebih aman. Iya. Kenapa saya tidak pernah membahas Juanda? Karena banyak juga saya memonitor Juanda. Ini kebetulan Juanda nggak ada masalah. Ini yang saya tahu. Kenapa saya tidak pernah berkomentar tentang Juanda ya? Kan sekali lagi nih, konten saya kan berdasarkan yang telepon. Jadi yang telepon komplainnya apa, dapatnya apa. Jadi nggak ada nih target harus Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, itu nggak ada. Jadi berdasarkan kejadian. Nah kalau di Bandara Surabaya, yang saya tahu karena saya sendiri sudah pulang dan saya sudah pengalaman di sana dan beberapa juga ketemu sama teman-teman yang lain, itu aman Mbak, Surabaya aman. Oh iya. Betul. Karena 5 tahun ini saya nggak pulang karena kemarin kendala COVID Pak Yuni ya, 3 tahun ya, hampir 3 tahun aku COVID. Jadi sekalian nanti aku pulang, aku agak trauma Mbak Yun, gitu loh. Karena posisi saya kan waktu 5 tahun itu aku pulang cuti ya. Ya cuti itu aku cuti 5 tahun. Terus itulah aku menemukan. Jadi aku kemarin itu selalu lihat Mbak Yuni di YouTube-nya itu kok yang dibahas itu cuman Juanda itu gak ada sama sekali, gitu loh. Jawa Timur tuh gak ada sama sekali. Karena mungkin ya Mbak Yuni bilang tadi gak ada satu kejadian di situ. Betul. Gitu loh. Jadi di Juanda saya sudah datang sendiri, bahkan sempat survei. Jadi itu aman-aman saja, karena itu nggak boleh dong saya mencari masalah yang sebenarnya tidak ada masalah, benar nggak? Nah kebetulan yang bermasalah di daerah-daerah lain nih, benar nggak? Jadi untuk Jawa Timur harusnya kita bangga dong, Juanda tidak kena nih. Cuman kan masalahnya cuma sama paketan aja kalau Jawa Timur, benar nggak? Iya. Bener nggak? Jadi saya itu cuman ya seperti yang saya katakan bahwa berdasarkan kasus saja. Saya itu dibilang YouTuber bukan loh Mbak. Kayak daily life kehidupan kita semua. Jadi apa yang saya berikan itu nggak ada hubungannya dengan siapapun. Jadi kalau hari itu kejadian ya udah hari itu. Bener nggak? Iya, cuman aku tuh unek-uneknya gini Mbak Yuni, kan kemarin Mbak Yuni membahas tentang bea cukai terus toh, bea cukai Juanda airport kan, airport lah ibarat Juanda nggak, tentang airport gitu loh. Kenapa sih selama ini aku lihat Mbak Yuni nggak pernah Juanda itu ada disebut namanya daerah itulah, daerah ini nggak ada. Cuman yang dari Purwakarta lah, Jakarta lah, inilah, yang Surabaya karena aku yang alami di situ dulu 5 tahun yang lalu ya. Nggak ada sih, nggak disebut sih. Berarti sudah tahu kan alasannya sudah tahu nih kenapa saya tidak menyebut Surabaya. Aman-aman aja, aku kan belum tahu, cuman ini aku mau curhat kan Mbak Yuni kan, aku udah masuk di sini WhatsApp-nya Mbak Yuni gitu. Siap. Berarti Oke, Mbak Yuni. Sudah aman ya, nggak ada lagi ya curhatannya ya tentang Juanda ya. Tapi pulangnya gimana Mbak Yuni? Apa ada persyaratan apa gimana? Emailnya itu apa gimana? Kan tetap aja sama aja Mbak, mengisi ECDC itu Mbak. Jadi untuk mengisi ECDC itu aja, nggak ada yang lainnya. Iya. Ya Mbak Yuni, makasih. Sama-sama. Siapa tahu kalau Mbak Yuni ke Jawa Timur, Banyuwangi aku kan dekat, Lumajang ke situ. Siap. Saya akan infokan. Terima kasih. Nggih. Aku kota Lumajang ya. Oke. Siap matur Mbak Nuwun.
Sekelangkap. Ini sami-sami Mbak Yuni, terus. Oke, jadi oke, Mbaknya ini komplain kenapa saya tidak pernah menceritakan tentang juanda loh. Kamu orang Jawa Timur kok nggak pernah menyentuh juanda. Sebentar, saya pernah menyentuh juanda, saya pernah datang ke juanda dan menceritakan, dan iya, saya sudah ada di juanda dan pernah di juanda, Mbak. Tapi masalahnya apa yang harus saya sentuh dari juanda? Oh, nggak ada masalah di juanda, kecuali nih ada masalah dengan juanda, baru nih saya berbicara dengan tentang juanda. Lah ini juanda nggak ada apa-apa, masa iya saya harus mencari masalah juga dengan juanda? Bener nggak sih? Harusnya kita sebagai orang Jawa Timur bangga dong, karena juanda aman-aman saja. Jadi buat teman-teman yang mau pulang liburan, sebenarnya semua bandara sudah lebih baik lagi. Menurut pendapat saya adalah semua bandara yang ada di Indonesia itu sudah baik dan menuju baik. Jadi saran dan kritiknya aja pada pemerintah yang sekarang ya itu lebih menerima kritikan. Itu menurut pendapat saya ya, pendapat orang beda-beda. Jadi menurut pendapat saya adalah sekarang itu pemerintah lebih peka, lebih tahu, dan kita harus mencoba yang terbaik, memberikan kritik itu agar bisa lebih baik lagi. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua, semoga semua makhluk hidup bahagia, dan terima kasih, bye-bye.